amal yang bisa mewakili ilmu yang banyak yang sudah kita dengar itu. Sekuat kalau ngaji bilang minggu pengajian di masjid ini, bilang bulan pengajian di masjid ini, wah ilmu dengar dah. Nah apa ilmu yang mewakili amal itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfadhu nahdatal wadani fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita berbagai macam bentuk nikmat, terutama sekali nikmat yang paling besar yang kita terima saat ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, didukung dengan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa istiqomah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan kita berharap mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita pengurus masjid dan pengurus remaja masjid, dan yang sama-sama kita hormati yaitu jamaah kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Besar At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang sangat mulia ini saya diberikan kesempatan untuk sama-sama kita melaksanakan sunnah Nabi, yaitu sama-sama membahas ngaji dalam bahasa sasak ngaji, dan saya diminta untuk menggantikan salah satu ustadz yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini.
berbicara masalah waktu, dalam salah satu hadis menjelaskan Allah menamakan dirinya Ad-Dahr, yaitu waktu. Jadi kalau kita mengamati, kalau kita melihat, kalau kita berpikir sejenak tentang waktu, dalam salah satu hadis juga dijelaskan salah satu tanda-tanda kiamat yaitu singkatnya waktu. Nah ini mara idapna rubin bulan puasa hari semendak 3 berit aja bulan puasa. Inilah waktu. Dulu ketika saya masih kecil, bulan puasa itu 1 bulan, tinggal 1 bulan bulan puasa terasa. Terasa yang sekali sebulan padahal. Nengka bareh kelem di terawih dari idapna bulan puasa. Nah ini salah satu tanda kiamat, yaitu adalah singkatnya waktu yang kita rasakan. Padahal tidak ada perubahan sama sekali. Yang namanya waktu, setahun ya pada, ya sebulan ya pada meralai, tidak ada perubahan. Tapi kita merasa waktu itu sangat singkat sekali. Sebulan rasanya seminggu, setahun rasanya ada semendak. Artinya apa? Waktu ini sangat berharga sekali, sehingga sedikit pun kita lalai tentang waktu ini, maka kita akan tergerus. Waktu tidak akan kembali lagi. Kita punya waktu itu ada 3: masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Masa lalu tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, ada rumus dalam yang disampaikan oleh Umar bin Khattab supaya masa lalu yang sudah kita laksanakan itu dan masa sekarang yang kita laksanakan itu lebih meningkat, yaitu dengan dalam istilah agamanya itu muhasabah, selalu mengintrospeksi diri. Nah, orang-orang yang selalu mengintrospeksi diri atau muhasabah, maka orang-orang seperti inilah tingkat ibadahnya atau perbuatannya itu akan berkualitas atau semakin baik. Nah, ini yang sulit. Ini yang sulit, kita bisanya melihat, mengevaluasi orang lain daripada kita mengevaluasi diri kita sendiri. Oleh karena itu, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mulai saat ini kita mengevaluasi diri kita sendiri, kita muhasabah, dan kita berkomitmen betul-betul menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Dan bulan suci Ramadan
yang akan datang ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat barokah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Inilah saatnya kita siapkan bekal ilmu yang banyak terkait tentang bulan suci Ramadan, sehingga kita tidak lalai satu waktu pun untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Sebagai dalam Al-Quran dijelaskan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakan, Allazi khalaqal maut, Allah menciptakan mati dan hidup. Tujuannya hanya satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa di antara kita ini yang paling baik, yang paling bagus, yang paling berkualitas amalnya nanti. Jadi hidup itu adalah ujian, mati dan hidup itu adalah ujian. Allah menguji kita dengan kedua itu, dengan tujuan siapa di antara kita kelak di akhirat yang paling baik, yang paling bagus, ahsanu amal, yang paling bagus amalnya. Oleh karena itu, di dalam Surat Luqman ayat surah 31 ayat 16, Luqmanul Hakim bertanya kepada anaknya tentang perbuatan-perbuatan baik yang model perbuatan-perbuatan baik yang dilaksanakan oleh anaknya. Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sharatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir." Luqman berkata kepada anaknya, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau berada dalam langit atau berada bersembunyi dalam bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Niscaya Allah pasti akan memberikannya balasan. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha halus dan Maha teliti. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan, kalau kita membaca ayat yang lain, perbuatan baik yang kita laksanakan itu baru sampai dianggap nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya kita harus bertauhid. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perbuatan baik kita setiap hari, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan dalam Al-Qur'an itu ibarat debu yang berterbangan. Nah, inilah indah luar biasanya Islam. Jadi kalau umat Islam yang beriman, yang berbuat baik setiap hari itu, walaupun seberat biji sawi, itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perbuatan baik itu berada dalam batu, digambarkan dalam ayat ini, berada dalam langit atau bumi,
Dimanapun dia berada bersembunyi perbuatan baik itu, kita sembunyikan perbuatan baik kita, itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan ujian, jadi 24 jam hidup kita ini harus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir yang sudah kita laksanakan setiap hari, kalimat la ilaha illallah yang sering kita sebut, itu kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita menerjemahkan zikir yang sudah kita lafazkan setiap hari, setiap 5 waktu? Itu tentu ketika kita berbuat baik, itu sudah zikir namanya. Kenapa? Ketika kita berbuat baik kemudian menyandarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan baik kita, itu namanya la ilaha illallah. Ketika kita ke sawah kemudian kita menyandarkan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah zikir. Dalam Al-Quran dijelaskan, dimanapun wajahmu memandang, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panon teh bilang jelu, selama kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala, maka langkah kita itu akan zikir. Dan pekerjaan kita akan berkah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Makan, jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang kita laksanakan, selama kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bangun tidur sudah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak hadis-hadis yang menjelaskan itu. Bangun tidur baca doa, masuk WC baca doa, keluar WC baca doa. Bahkan apa yang tidak ada doanya semua sudah ada doanya. Itu artinya apa? Supaya 24 jam hidup kita ini dianggap nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya zikir. Zikir yang sudah kita lafalkan itu kita terjemahkan ke dalam hidup kita sehari-hari. Jadi sehingga ketika kita berbuat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan sombong. Di dalam hizib dijelaskan, wa bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan bermiliaran la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi artinya apa? Wajah kita saat ini yang mengkerut itu kita tidak punya daya. Tumbuhnya kumis kita setiap hari ini kita tidak punya daya untuk menumbuhkan itu. Sekarang kita beruban, kita tidak punya daya untuk menahan uban atau putek buluntan, itu boleh daya untuk menghambat itu. Jadi semua yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan, kalau tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa melaksanakan itu. Nah, inilah artinya wa bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dengan bermiliaran kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kita tidak punya daya dan upaya kecuali dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kelak di akhirat itu kita masuk surga itu bukan karena amal yang kita lakukan, karena sedikit pun kita tidak punya
oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasulullah pun tidak akan masuk surga dengan amal perbuatannya. Ketika beliau ditanya, apakah Rasulullah juga tidak masuk surga dengan amalnya? Apa jawab Rasulullah? Iya, yaitu masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil dan Allah bersifat Rahman dan Rahim. Kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan sifatnya Maha Adil, kelak di akhirat, maka semua kita tidak bakalan masuk surga. Karena tidak setara perbuatan baik yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu nikmat mata, sebelah mata kita ini kalau diukur dengan amal-amal yang sudah kita laksanakan itu tidak sebanding. Tidak sebanding. Maka kelak di akhirat itu kita tidak akan masuk surga dengan amal perbuatan kita, tapi justru kita kelak akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita kejar, yang kita mohon, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan, yang tertera dalam sholawat Nadatain. Dan tertera dalam sholawat ummah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin, ya Allah perbaikilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah hilangkanlah penderitaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ya Allah berikanlah rahmat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-An'am apa itu? Wa antu amirana batal watani wa batal mana bi furu'ihim ila yaumiddin wa antan surana wa taftah alaina wa tarzuqna wa tahfazana. Antan surana ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Wa antan surana wa taftah alaina, bukakanlah pintu rahmat kepada kami ya Allah. Wa tarzuqana, berikanlah kami rezeki ya Allah. Wa tahfazana, peliharalah kami ya Allah. Wa taghfir lana wa li jami'il muslimin, dan ampunilah kami ya Allah, dan ampunilah kaum muslimin semuanya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang terus menerus maha. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil hikmah menjadi pedoman kita untuk mengamalkan hidup. Yang pertama terkait tentang waktu. Waktu tidak bisa kembali. Oleh karena itu, mulai saat ini kita pergunakan waktu kita untuk mengisi hidup-hidup kita ini untuk menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatan kita itu akan dianggap nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar biji sawi, sebesar semut, sebesar debu perbuatan itu, tapi kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai ibadah, walaupun kita sembunyikan ibadah itu kepada orang lain. Tapi Allah Maha melihat dan Maha teliti. Dan kemudian manfaat yang selanjutnya, selama kita menyandarkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhindar kepada sifat sombong, sifat angkuh. Karena
seberat biji sawi saja ada kesombongan dalam hati kita, itu dalam hadis yang sahih dijelaskan pas itu akan masuk neraka. Sebesar semut rasa angkuh, rasa sombong dalam diri kita itu akan masuk neraka. Bagaimana tidak, Azazil yang menjadi iblis sekarang itu wiridnya sampai dia mimpin zikir sampai di surga, maka lebih mulia daripada malaikat. Tapi karena ada rasa sombong dalam hatinya, dalam dirinya, maka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berubah namanya menjadi iblis. Nah, ini yang paling sulit, mengontrol emosi, mengontrol hati kita. Pegawai yang paling sulit. Mau udah kita remehan beratur. Ini membuat ibadah kita itu tidak terasa nikmat, tidak lezat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam hati ini masih kotor, masih suka meremehkan, menjatuhkan orang lain. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan sifat ini? Ketahuilah, wa bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Kita ini makhluk lemah. Kita berilmu itu kalau tidak ada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan berpengetahuan. Makanya Rasulullah dulu bingung, sempat bingung karena terlalu banyak ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah. Bingung memulai dari mana Rasulullah itu. Entah apa jawab Rasulullah? Amal yang bisa mewakili ilmu yang banyak yang sudah kita dengar itu. Sekuat kalau ngaji bilang minggu pengajian di masjid ini, bilang bulan pengajian di masjid ini, wah ilmu dengar tak. Nah, apa ilmu yang mewakili amal itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya zikirlah yang bisa mewakili amal atau ilmu yang sudah banyak kita dengar itu. Bingung kita, jangan mulai karena ilmu ada dengar. Maka amal yang bisa mewakili itu adalah zikrullah. Seperti yang tadi, selama kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbuatan kita itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mengisi kosongan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keafiatan. Mudah-mudahan umur kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan sehingga kita melaksanakan ibadah dengan sempurna. Ibadah dengan sempurna, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita yang terakhir, mudah-mudahan akhir hayat kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.